Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kelas online yang saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasangan kita itu Bapak Ibu, dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, terkadang bukan karena lisan kita, bukan karena nasihat kita, dan terkadang bukan juga karena sikap dan gerak kita. Makanya banyak suami atau istri konsultasi perihal pasangannya yang enggan berubah menjadi lebih baik, padahal sudah sering sekali dinasihati. Istilahnya orang Medan itu Bapak Ibu, sudah dinasihati sampai mulutnya berbusa pun, tapi pasangannya tetap belum juga berubah. Sehingga karena kita tidak punya kemampuan dan kuasa untuk merubah pasangan, makanya sering saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat yang ingin mencari calon suami dan calon istri, pastikan calon Anda itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran dan orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang dekatnya dengan Al-Quran seperti dekatnya kita saat ini dengan handphone yang tidak lepas dari mata dan tangan kita Bapak Ibu. Orang yang akan susah hatinya apabila satu hari itu dia tidak membaca dan tidak bermuamalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata para ulama adalah huda, petunjuk, wa syifa, penyembuh. Petunjuk kepada jalan yang benar dan penyembuh hati yang bebal. Dan ini terbukti Bapak Ibu, setiap ada suami misalnya dan dia ahli Quran, dia orang yang setiap hari membaca Al-Quran, bahkan artinya pun dia baca, ketika godaan maksiat datang padanya, maka yang terlintas pertama kali di pikirannya bukanlah nasihat istrinya, bukanlah nasihat orang tuanya, tapi yang pertama kali terlintas di pikirannya adalah ayat-ayat Quran yang selalu dia baca. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat Quran yang pertama kali terlintas di pikirannya jamaah karena begitu seringnya dia bermuamalah dengan kitab Allah. Tapi kalau dia seringnya bermuamalah dengan sosmed, dengan oknum public figure yang memberikan contoh buruk, dengan bacaan-bacaan tidak berfaedah, bukan godaan yang datang padanya, tapi bisa jadi dia yang mendatangi godaan itu. Sampai-sampai setan pun jadi pensiun dibuatnya. Ya karena setan gak ada kerjaan lagi, manusia sudah mendatangi dosa seperti dosa itu menjadi kebutuhannya. Nauzubillah. Begitu juga seorang istri yang apabila dia ahli Quran, meskipun bukan seorang hafizah, akan tetapi selalu merutinkan membaca Al-Quran, maka yang pertama kali terlintas di pikirannya Bapak Ibu saat pertama kali godaan itu datang padanya adalah ayat-ayat Quran. Ketika aplikasi TikTok datang dengan segudang godaan untuk mempertontonkan aurat, maka dia akan teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna bin jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka ini yang akan dia ingat Bapak Ibu, sehingga suami pun tidak perlu lagi mengeluh karena istrinya doyan main TikTok. Nah Ustadz, bagaimana saya sudah kadung memilih suami atau sudah memilih istri, bahkan pernikahan kami sudah berjalan bertahun-tahun, ya gak mungkin saya memutar balik waktu untuk memilih calon pasangan yang ahli Quran. Maka dengarkan pesan saya ini kepada pasangan suami istri yang ikut kajian saya. Inilah hikmah hadirnya Ramadan bagi pasangan suami istri. Hikmah hadirnya bulan turunnya Al-Quran. Manfaatkanlah sebaik-baiknya bulan penuh mulia dan panen pahala ini Bapak Ibu dengan menjadikan diri kita sahabat Al-Quran. 30 hari manfaatkan sebaiknya, jangan sampai sehari pun Anda tidak bermuamalah dengan Al-Quran. Ini tidak hanya buat istri kita agar dia bahagia, bukan juga buat suami kita agar bahagia, namun untuk rumah tangga kita agar menjadi sakinah Bapak Ibu. Dan semua pasangan suami istri pasti menginginkan sakinah dalam rumah tangganya. Dan lebih penting dari itu adalah untuk tabungan pahala Anda masing-masing, karena diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, berharap ridha Allah, dan berharap semoga dengan ikhtiar ini Allah turunkan sakinah dan nikmat berumah tangga bagi pernikahan Anda. Maka inilah bedanya orang yang sudah mendapatkan kajian dan orang yang belum mendapatkan kajian.
Insya Allah orang yang sudah mendapatkan kajian, dia akan lebih arif dan bijaksana dalam menyambut dan memanfaatkan waktu hadirnya bulan Ramadan yang bisa jadi tahun depan belum tentu kita bisa kembali membersamai pasangan kita dan anak-anak kita di bulan yang penuh berkah ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini namun rutin setiap hari selama bulan Ramadan bisa bermanfaat bagi jamaah yang mendengarkan, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi tim dakwah kami yang setiap menit waktunya mereka curahkan melayani antum seluruh peserta kelas online kajian fikih pernikahan dan fikih rumah tangga. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.